Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Pemirsa, di kesempatan ini saya ingin berbagi informasi yang penting bagi kita semua, di mana ketika kita butuh bantuan seseorang di saat kita kepepet, orang yang membantu kita saat itu adalah pahlawan, juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Mungkin tanpa bantuan dia kita tidak tertolong, entah apa jadinya. Dengan bantuan dia kita bisa selamat. Tapi di berita kali ini sayangnya orang yang diberi pertolongan tidak tahu diri, entah kenapa, bukannya membalas atau berterima kasih, tapi malah menyiksa orang yang menolongnya. Saya bacakan beritanya, dilansir Kompas TV. Sekeluarga di Bekasi dianiaya terkait hutang piutang. Pelaku pura-pura mau bayar hutang. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan benda tajam, air cabai hingga alat setrum. Dalam rekaman kamera pemantau tampak sejumlah pria turun dari mobil, dan salah satu dari pria itu berupaya menganiaya penghuni rumah dengan beragam alat yang mereka bawa. Air cabai, benda tajam, dan alat setrum. Wah, ini kayaknya sengaja banget nih nyiksa. Pertama dia harus beli cabai dulu, cabainya dia sambal dulu, baru airnya dia bawa. Kemudian dia buat alat setrum. Alat setrum apa nih? Ini alat setrum yang dipakai security atau alat setrum ikan? Kalau alat setrum ikan dia harus bikin dulu. Dan benda tajam. Kami terpaksa menghentikan gambar karena mengandung unsur kekerasan. Oh, mungkin ada video yang stop karena ada kekerasan. Menurut sang pemilik rumah, salah satu dari pelaku adalah teman anaknya yang berjanji akan membayar utang senilai 980 juta. Wah, besar ya, 1 miliar utangnya. Namun bukan membayar utang, melainkan membawa teman-temannya, komplotannya dengan mengancam dan mencoba menganiaya keluarga korban. Istri dan adik dari pemberi hutang pun turut menjadi korban penganiayaan. Kasus ini kini tengah ditangani Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Sebenarnya menurut saya kasus ini masih misteri ya. Kenapa? Pasti ada sebab lain. Logikanya sejahat-jahatnya orang, mana mungkin sih ketika orang memberikan pinjaman hutang tapi bukan dia membayar hutang, justru malah menganiaya. Ini ada apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, berarti orang ini gila ini. Ini nggak pantas hidup orang ini. Ini videonya, masalah hutang piutang, satu keluarga dianiaya. Videonya hanya ngomong-ngomong aja. Pemirsa, seperti yang saya katakan sebelumnya, orang yang meminjamkan uang kepada kita di saat kita kepepet itu adalah pahlawan buat kita. Karena kalau kita pinjam dengan bunga sekalipun di bank, belum tentu dapat. Belum tentu orang percaya. Apa jaminannya? Ini orang memberikan pinjaman cuma-cuma ke kita, membantu. Ini adalah pahlawan buat kita. Pertama, ketika sudah tenggat waktu kita membayar hutang, harus bayar. Apapun caranya. Karena ini adalah kepercayaan. Sekali saja meleset, orang tidak akan percaya lagi ke kita, dan suatu saat nanti ketika kita butuh pertolongan apapun, dia tidak akan bantu. Orang ini janjinya meleset.
Karena saya pun demikian. Kalau janjinya meleset, selebihnya saya nggak akan percaya lagi. Jadi di saat waktu di mana kita harus membayar hutang atau membayar janji kita, harus bisa kita membayarnya untuk menjaga kepercayaan. Itu yang ke satu. Dan yang kedua, orang yang memberi kita pinjaman tidak dengan bunga ataupun dengan bunga sekalipun adalah orang yang sudah membantu kita, membantu hidup kita, menyelamatkan kita. Seharusnya kita membalas jasa atau minimal berterima kasih atas bantuannya, bukan malah menjelek-jelekan. Wah, baru ngutang sekian udah ditagih tiap hari kayak saya mau maling aja. Ya, maka hutang itu harus dibayar kalau bisa sebelum jatuh tempo. Jangan orang menagih janji kita sudah janji tanggal sekian, bulan sekian, ketika orang datang nagih marah-marah, kita salahkan, kita jelek-jelekan. Ini salah. Karena bagaimanapun juga kewajiban kita membayar hutang. Jangan sampai tidak dibayar. Takutnya keburu mati, hutang nggak dibayar, ditagih di akhirat. Bagaimana mau bayar? Di sana uang nggak ada, ditagih di akhirat bagaimana? Jadi mumpung masih hidup, mumpung masih ada umur, yang punya hutang, bayar hutangnya. Jangan dilama-lamain. Jangan banyak alasan. Bila perlu jual barang yang ada, jual untuk bayar hutang, karena itu kewajiban. Ingat dulu bagaimana gampangnya kita pinjam, tinggal ngomong pinjam uang sekian aja, dikasih, orang percaya. Kalau nanti orang nggak percaya bagaimana? Nanti setelah kita karena janji meleset, terus kita mau pinjam lagi orang nggak percaya, kita bilang pelit. Itulah maka harus bayar hutang tepat pada waktunya. Bagaimana pemirsa? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda dengar bunyi teng-teng, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.